kemungkinan atom-atom dalam suatu molekul membentuk bentuk molekul yang stabil. Sekarang, kita akan menggunakan teori tolakan pasangan elektron atau biasa kita kenal dengan teori VSEPR untuk menentukan bentuk dari suatu molekul dengan cara menuliskan atau merumuskan notasi tipe molekul VSEPR. Notasi tipe molekul VSEPR adalah suatu notasi yang menyatakan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat, baik itu pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikatannya. Terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan notasi tipe molekul VSEPR. Yang pertama adalah menentukan jumlah elektron valensi atom pusatnya, kemudian menentukan jumlah pasangan elektron ikatan, dan yang terakhir menentukan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, kemudian bagaimana sih notasi tipe molekul itu? Notasi tipe molekul itu dapat ditulis dengan seperti ini, AXNEM, di mana A itu menunjukkan atau melambangkan atom pusat, kemudian X itu melambangkan pasangan elektron ikatan atau PEI, kemudian N itu melambangkan atau menunjukkan jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI, kemudian E itu melambangkan PEB atau pasangan elektron bebas, dan terakhir M itu akan menunjukkan atau melambangkan jumlah pasangan elektron bebas. Notasi tipe molekul ini dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk dari suatu molekul berdasarkan tabel notasi tipe molekul VSEPR. Kemudian, ini yang paling penting, yaitu langkah-langkah menentukan notasi tipe molekul VSEPR. Kalian dapat meng-capture atau men-screenshot halaman ini untuk digunakan dalam menentukan atau meramalkan bentuk molekul menggunakan notasi tipe molekul VSEPR. Nah, selanjutnya, yaitu bagaimana sih menggunakan notasi tipe molekul VSEPR untuk meramalkan bentuk dari suatu molekul. Sekarang kita menggunakan molekul air atau H2O, di mana molekul air ini memiliki rumus molekul H2O. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan atom pusat dari suatu molekul. Atom pusat biasanya adalah atom yang jumlahnya paling sedikit dalam suatu molekul. Pada molekul air, terdapat atom hidrogen yang jumlahnya 2, dan atom oksigen yang berjumlah 1. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah atom yang paling sedikit adalah atom oksigen, maka oksigen menjadi atom pusat. Kemudian yang kedua adalah tentukan jumlah elektron valensi atom pusat dan kebutuhan elektronnya. Jumlah elektron valensi dapat dilihat dari golongan pada tabel periodik. Misalnya, atom hidrogen, litium, natrium, kalium berada di golongan 1A, maka elektron valensinya berjumlah 1. Kemudian oksigen berada di golongan 6A, maka elektron valensinya berjumlah 6. Sekarang kita tulis elektron valensi dari oksigen itu berjumlah 6, karena oksigen berada di golongan 6A. Kemudian kebutuhan elektron, di mana kebutuhan elektron ini adalah jumlah elektron yang dibutuhkan oleh suatu atom agar jumlah elektron valensinya seperti gas mulia, yaitu berjumlah duplet atau 2 dan oktet atau 8. Oksigen membutuhkan 2 elektron untuk mencapai oktet. Kemudian yang ketiga adalah tentukan jumlah elektron valensi atom tetangga atau substituen dan kebutuhan elektronnya. Atom tetangga atau substituen pada molekul H2O adalah hidrogen. Maka elektron valensi untuk hidrogen adalah 1 karena hidrogen berada di golongan 1A. Kemudian kebutuhan elektronnya yaitu berjumlah 1. Sehingga jumlah elektron valensi atom hidrogen menjadi duplet atau berjumlah 2 seperti gas mulia helium. Langkah keempat adalah gambarkan struktur Lewis dari molekul H2O atau air. Kita tulis dulu atom pusatnya, yaitu oksigen. Kemudian 2 atom hidrogen yang mengelilingi atau di sekitar atom pusat, atom oksigen. Kemudian, untuk struktur Lewis kita harus menentukan atau menuliskan titik yang melambangkan jumlah elektron valensi. Oksigen memiliki 6 elektron valensi. Maka kita buat 6 elektron mengelilingi oksigen. Sesuai dengan aturan penulisan struktur Lewis yang sebelumnya kita telah pelajari pada pengantar mengenai molekul. Kemudian kita buat elektron valensi titik yang melambangkan elektron valensi hidrogen yang berjumlah 1. Kemudian kita pasangkan elektron valensi dari masing-masing atom yang belum berpasangan untuk berpasangan dengan cara memberikan garis lurus di kedua elektron tersebut. Di mana dari sini kita dapat menentukan langkah kelima, yaitu menentukan jumlah PEI atau pasangan elektron ikatan dan PEB atau pasangan elektron bebas, di mana PEI-nya yaitu ini yang elektron valensi yang digunakan bersama yang berjumlah 2. Kemudian PEB-nya adalah pasangan elektron bebas yang tidak digunakan bersama di atom pusat yang berjumlah 2 juga.
kita punya jumlah PEI dan jumlah PEB. Maka kita dapat merumuskan tipe molekul dari H2O, yaitu N dan M-nya diubah menjadi angka yang menunjukkan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas. N adalah jumlah PEI, yaitu berjumlah 2, dan M yaitu menentukan jumlah PEB yang berjumlah 2. Selanjutnya, kita dapat lihat tipe notasi molekul VSEPR ini pada tabel notasi tipe molekul VSEPR. Kita lihat bahwa dalam tabel yang memiliki tipe notasi molekul AX2E2 adalah bentuk V. Kalian juga dapat meng-capture atau screenshot tabel notasi tipe molekul ini di media pembelajaran.